Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat berangkatkan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, yang mana beliau telah susah payah memperjuangkan umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya Muhammad Ilfan dengan NIM 20016090 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas perkuliahan pertemuan 11 dari keterampilan berbicara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke presentasi. Yang pertama yakni mengenai pengertian wawancara. Pengertian wawancara menurut ahli yakni menurut Leksi Mulung 1991 pada halaman 135 mengartikan wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti atau responden berhadapan langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian yang ditelitinya. Maka dari itu, secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan langsung atau berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh orang-orang yang diwawancarai atau biasa kita sebut dengan narasumber. Next. Yang kedua yakni jenis-jenis wawancara. Dalam jenis-jenis wawancara terbagi juga dari beberapa hal. A. Wawancara berstruktur. Wawancara terpimpin atau dikenal dengan wawancara berstruktur ini atau wawancara sistematis bentuk wawancara yang berstruktur. Pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan. Jadi sesuai dalam pertanyaan aja, monoton dalam sesuai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman wawancara. Next. B. Wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak terpimpin atau dikenal dengan istilah wawancara tidak berstruktur ini atau wawancara bebas juga bisa kita sebut, yakni bentuk pertanyaan yang berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tidak ada aturan terkait mengenai sebuah pertanyaan yang diajukan. Next. Yang ketiga, wawancara psikologi atau juga bisa kita sebut dengan wawancara interview, yakni merupakan salah satu metode yang kompeten dan secara bertanggung jawab bisa dipergunakan untuk memahami perilaku dan proses mental seseorang atau orang-orang yang diwawancarai, yakni dalam wawancara ini sifatnya lebih ke psikis seseorang. Next. Wawancara kelompok fokus. Bila pada suatu wawancara hanya terdapat satu wawancara dan satu subjek, maka wawancaranya dinamakan wawancara mendalam individual. Bila pada suatu wawancara ada satu pewawancara dan beberapa subjek, maka wawancaranya disebut dengan wawancara kelompok fokus. Itulah yang dimaksud dengan kelompok fokus, yang mana beberapa pewawancara dan beberapa subjek. Jadi maka dapat kita sebut dengan wawancara kelompok fokus berkelompok. Next. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Antara pewawancara dengan antara pewawancara dengan informasi atau tanggapan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama atau sering bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Wawancara tertutup dan terbuka. Pada wawancara tertutup, baik yang diwawancarai atau pewawancara betul-betul terikat pada struktur susunan pertanyaan-pertanyaan. Sebaliknya, pada model pertanyaan terbuka, pewawancara dapat melakukan observasi jawaban jauh lebih dalam dan leluasa karena tidak terikat pada suatu struktur
susunan tertentu. Next. Yang ketiga, jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan terbuka dan tutup. Dalam jenis pertanyaan dalam wawancara, yang pertama pertanyaan terbuka, yakni ini merupakan pertanyaan menginginkan jawaban yang luas, yakni seluruhnya seringkali hanya menentukan sebuah topik dan kemungkinan kebebasan responden atau narasumber yang cukup besar dalam menentukan jumlah jawaban atau informasi yang diberikan. Next. B. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup yang sempit dalam fokus dan membatasi kebebasan narasumber untuk memberikan jawaban, menentukan jumlah dan jenis informasi yang diberikan atau yang ditawarkan. Next. Pertanyaan primer dan sekunder. Pertanyaan primer memperkenalkan topik atau daerah baru dalam topik. Pertanyaan primer dan sekunder digunakan untuk menemukan informasi tambahan sehingga mereka sering disebut menyelidiki atau tindak lanjut dari pertanyaan tersebut. Next. Pertanyaan netral dan pertanyaan terkemuka. Pertanyaan netral memungkinkan responden untuk memutuskan jawaban tanpa arah jelas atau tekanan dari kuesioner. Jadi apa yang terpikir atau berada dalam benak responden atau narasumber disampaikan secara langsung tanpa adanya rekayasa. Karena itu maka pertanyaan ini dapat kita sebut dengan pertanyaan netral. Next. Yang keempat, bimbingan dalam wawancara. Menyusun pedoman wawancara dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan tujuan wawancara, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara, menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang diinginkan, melakukan uji coba, melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan disusun agar dapat direvisi kembali, dan melakukan wawancara dalam situasi yang sebenarnya serta kisi-kisi pedoman wawancara kepada narasumber. Next. Yang kelima, praktik wawancara. Dalam praktik wawancara ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, tahap wawancara. Dalam tahap wawancara terdapat tahap persiapan wawancara, tahap pelaksanaan wawancara. Dalam pelaksanaan ini juga terbagi juga mengenai tahap pembukaan dengan narasumber, kata-kata awal, opening. Yang B-nya tahap inti, itu pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang ingin kita peroleh dari sumber. Yang ketiga atau C, dapat tahap penutupan. Yang selanjutnya, yang keenam, pedoman wawancara. Menyusun pedoman wawancara dapat mengikuti langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan wawancara. Apa tujuan dari wawancara kita, maka kita rumuskan agar lebih jelas. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai data yang perlukan. Yang keempat, melaksanakan uji coba melihat kembali kelemahan-kelemahan pertanyaan. Yang kelima, melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Jadi kurang lebih sama dengan langkah-langkah wawancara di atas. Mungkin itulah presentasi dari saya. Selain kurang saya mohon maaf. Billahi fastabiqul khairat lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.